Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ya Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah sumastahu la nasallu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Alhamdulillah, syukur kepada Allah, salawat dan salam telah selalu kita haturkan kepada junjungan kita, paduka alam manusia yang sangat Allah muliakan, manusia yang membawa visi-misi yang sangat luar biasa, yaitu rahmatan lil alamin, dan juga manusia yang punya syafaat untuk kepada seluruh umatnya, yaitu baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga pada malam hari ini syafaatnya beliau senantiasa Allah limpahkan buat kita. Amin ya Allah. Dan juga barokah guru, barokah kedua orang tua, wabil khusus barokah karomah Syaikhul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu, senantiasa Allah limpah curahkan buat kita dan juga keluarga kita, anak keturunan kita semuanya. Amin. Amin. Allahumma ya Rabbal. Karena yang namanya barokah itu adalah pemberian dari Allah. Barokah ini adalah kebaikan, khairun ilahiyun, kebaikan dari Allah. Kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada aulia-aulia Allah dan orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Semoga di zaman modern seperti ini, zaman kemajuan teknologi yang mana setiap ada persoalan, jarang sekali orang lari kepada Tuhan. Apabila datang permasalahan atau persoalan ataupun pertanyaan, banyak lari kepada dunia internet. Betul? Padahal Quran sudah menyatakan bertanyalah kepada ahli zikir. Betul enggak? Bukan bertanya kepada ahli internet. Tapi zaman sekarang apabila kegalauan datang, bukannya internet. Pertanyaan datang, bukannya internet. Bahkan kalian butuh apapun, bukannya internet. Padahal Quran sudah menyatakan bertanyalah kepada ahli zikir dari segala macam permasalahan, dari segala macam problematika, baik dalam ingat kepada Allah. Tidak ada tempat yang kosong bagi mereka, baik depan, belakang, luar, dalam, atas dan bawah, kanan dan kiri, semua diisi dengan Allah. Maka sebaik-baik pelarian hanya berlari kepada Allah, sebaik-baik sandaran hanya bersandar kepada Allah, pun sebaik-baik jawaban yang mana jawaban datangnya dari Allah. Ini zaman sekarang sudah sedikit orang yang lari ke tempat itu. Maka patut kita bersyukur kepada Allah di tengah-tengah pandemi seperti ini, di tengah-tengah kepailitan, permasalahan yang sulit, masih Allah berikan kesempatan buat kita untuk duduk bersama, untuk mengikuti bersama dalam satu buah wadah acara zikir dan manaqib Syaikhul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu, yang mana tujuannya adalah zikrullah, zikir kepada Allah, taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, ta'abudan ilallah,
ibadah kepada Allah. Tahaqqul ilallah, berhakikat kepada Allah, agar tidak salah dalam menyembah, tidak salah dalam meminta, tidak salah dalam bersandar. Kita harus dulu mendekat dan kenal kepada Allah. Lalu pertanyaannya, bagaimana saya bisa mendekat kepada sesuatu yang tidak terlihat? Bagaimana saya mengenal sesuatu yang tidak nampak? Maka pertanyaan seperti ini, yuk bareng-bareng kita bawa kepada ahli dzikir. Beliau-beliaulah yang mengerti, beliau-beliaulah yang tahu. Nanti setahap demi setahap, lambat laun kita akan dikenalkan siapa itu Allah, bagaimana Allah, apa kesenangan Allah, ada di mana Allah. Maka kita akan bisa bersandar, kenal betul-betul iman kepada Allah. Karena mohon maaf saudaraku, di saat orang percaya dengan kuasa Allah namun ekonominya sedang mapan, itu hal yang biasa. Terkadang kepercayaannya hanya sebatas lisan saja atau perkataan saja. Dia mengatakan iman, dia mengatakan takwa, dia mengatakan bersandar, sementara urusan dunianya masih cukup dan lancar, ini masih diragukan. Namun kepercayaan kepada Allah, keimanan, keyakinan, ketawakalan kepada Allah bisa dilihat dalam situasi dan kondisi seperti sekarang. Betul? Yang mana sulit untuk mencari pekerjaan, bahkan yang kerja pun bisa diberhentikan. Betul. Sulit untuk melakukan perjualbelian karena apa? Karena konsumen atau pembelinya pun agak sedikit berkurang. Lalu berkuranglah yang namanya pemasukan dalam perekonomian. Di sini letaknya. Kita katakan benar atau tidak, kita benar-benar percaya kepada Allah. Kita katakan di dalam hati kita benar atau tidak, kita iman kepada Allah. Kita harus berani mengatakan kepada diri kita, apakah benar saya ini percaya rizki ini urusan Allah? Di saat pekerjaan sudah tidak ada dalam genggaman, sahabat-sahabat sudah tidak ada di samping kanan kiri kita, sudah tidak ada lagi pemasukan yang namanya dari mana-mana, masihkah engkau percaya bahwasanya rizki adalah urusan Allah? Betul. Di sini perlu kita pertanyakan diri kita masing-masing. Masihkah saya percaya dengan hari esok Allah berani, atau hari esok Allah akan menjamin saya? Masihkah saya percaya hari esok makan anak istri saya Allah yang menjaminnya, biaya pendidikan anak saya Allah yang menjaminnya, perkara kehidupan saya dan keluarga Allah yang akan menjaminnya? Masihkah engkau percaya atau mulai engkau ragu-ragu? Kalau engkau bisa berencana hari esok untuk bayaran sekolah ada karena ada uang dalam genggaman, lalu berkata ini rizki dari Allah, itu semua orang mampu dan bisa. Apabila tidak ada uang dalam genggaman, tidak ada pekerjaan yang jadi sandaran, ya, tidak ada harapan yang bisa terwujudkan, hanya satu, kita datang kepada Tuhan. Apakah engkau masih percaya hari esok engkau berada dalam jaminannya? Apakah engkau masih percaya hari esok rizkinya masih ada untukmu? Apakah engkau percaya hari esok pendidikan anakmu berada di dalam jaminan Tuhan? Ini perlu kita pertanyakan kepada hati kita masing-masing. Betul? Kalau berada di dalam keterhimpitan, keterpurukan, bahkan kemelaratan, engkau masih percaya Tuhanmu Allah yang mengatur segala urusan, ini adalah keimanan yang luar biasa. Tidak ubahnya Nabi Ayub alaihi salam. Di saat Nabi Ayub alaihi salam harta punya, keluarga punya, kehidupan harmonis, lalu setan berkata, wajar ya Allah, ada hambamu yang ahli ibadah bernama Ayub alaihissalam. Kenapa dia beribadah kepadamu, iman kepadamu? Ya karena dia punya harta.
dia punya yang namanya ekonomi kecukupan. Andaikan tidak ada semua, apakah dia masih iman? Lalu dikurangilah yang namanya harta oleh Allah. Nabi Ayub tetap beriman, tetap beribadah, tetap istiqomah. Lalu setan tidak kekurangan akal, bilang lagi, wajar masih ibadah, wajar masih istiqomah, wajar masih iman, walaupun hartanya tidak ada, keluarganya masih harmonis. Betul? Badannya masih sehat, dicabut kesehatannya oleh Allah, diberikan sakit yang menaun. Ini pun setan masih punya akal, wajar masih ibadah walaupun dalam keadaan sakit tidak kunjung sembuh. Istrinya masih mendukung, anak-anaknya masih mendukung. Diambil kembali istrinya oleh Allah, dipisahkan rumah tangganya, dia pun masih beriman. Dipisahkan anak dan keturunannya, dia pun masih beriman. Ini iman yang sangat luar biasa, istiqomah yang sangat luar biasa. Sesuai yang selalu Abah ajarkan kepada kita, istiqomah yang tidak terkontaminasi dengan keadaan, istiqomah yang bukan karena apa-apa, bukan karena siapa-siapa, sementara istiqomahnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dibilang ilahi anta maksudi. Bukannya ilah harta anta maksudi, apalagi ilah bini anta maksudi. Enggak itu. Jadi ilahi anta maksudi. Yang lebih parah lagi ilah rupiah anta maksudi. Betul apa enggak? Betul. Maka oleh karena itu ini patut dijadikan suatu buah suri tauladan atau pembelajaran buat saya dan jamaah semuanya. Ya Allah, seorang nabimu, seorang rasulmu telah Engkau jadikan satu buah panutan suri tauladan kepada kami. Dicabut hartanya, dicabut kesehatannya, dicabut harmonis rumah tangganya, dicabut anak keturunannya, dijauhkan semua dari Ayub alaihissalam. Dia tetap konsisten ibadah, dia tetap istiqomah ibadah, dia tetap mantap netep kepada Allah. Akhirnya dianggap oleh Allah, diberikan kembali hartanya, alhamdulillah. Diberikan kembali istrinya, diberikan kembali anaknya, diberikan kembali keharmonisannya. Kenapa? Karena Allah yang mengambil, Allah pula yang bisa memberi, Allah yang menutup, Allah pula yang bisa membuka. Alhamdulillah. Sesuai malam minggu kemarin yang Anda sampaikan, Allah yang membuka, Allah yang kaya, Allah yang mencukupi, Allah pula yang punya rizki. Ya Kafi, Ya Ghani, Ya Fatah, Ya Rosa. Betul. Ini perlu kita pegang. Ini adalah bacaan setiap kita pengajian di mana-mana. Tidak kita tinggalkan. Ya Kafi, Ya Ghani, Ya Fatah, Ya Rosa. Jangankan ibu bapaknya, terkadang anak-anaknya juga sudah hafal semuanya. Tinggal sekarang bagaimana caranya, apa yang sudah kita baca, apa yang sudah kita hafal, kita tancapkan dalam keyakinan kita. Ya Kafi, Dia yang membuka. Ya Ghani, Dia yang maha kaya. Ya Fatah, Dia yang akan mencukupi. Betul? Membuka apa? Segala macam pertanyaan, segala macam persoalan. Apapun persoalanmu, Allah yang akan membukanya. Tidak ada satu manusia pun yang bisa membuka permasalahan kamu. Tidak ada yang bisa memberikan jawaban dari segala macam pertanyaan-pertanyaanmu. Tidak ada solusi apapun yang kalian pertanyakan di dalam lubuk hatimu selain Allah yang bisa membukanya. Betul? Maka ya Kafi, Ya Ghani, kekayaan tidak ada yang maha kaya di atas dunia ini melainkan hanyalah Allah. Jika engkau mencari kekayaan datang ke perusahaan, engkau salah. Jika engkau datang mencari kekayaan kepada pejabat, engkau salah. Jika engkau datang kepada orang-orang miliuner mencari kekayaan, engkau salah. Karena kekayaan yang mereka miliki adalah semua miliknya Allah, titipan Allah. Maka Allah lah yang berkekayaan
percaya yang maha kaya adalah Dia. Betul? Yang punya segala-galanya adalah Dia. Kenapa hati kita masih bercabang kemana-mana? Silakan kamu bekerja bukan untuk mencari kekayaan, tetapi mencari ridhonya Allah. Silakan kau berteman dengan para orang-orang kaya, para pejabat, para miliuner untuk mencari apa? Ridhonya Allah. Menjalani takdirnya Allah, bukan untuk memburu harta, bukan untuk mencari kaya, karena saya tahu yang punya harta adalah Allah, yang punya kaya adalah Allah. Saya baca setiap pengajian, saya hafal, tinggal sekarang yuk kita imani bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Romi yang maha kaya. Jangan lagi kau katakan yang lain itu kaya. Semata-mata yang kaya hanyalah Dia, yaitu Allah. Pastikan itu. Jangan bercabang lagi hatinya. Luruskan hatimu hanya kepadanya. Arahkan hatimu hanya kepadanya. Buka pintu hatimu hanya untuknya, tidak untuk siapa-siapa lagi. Saya tidak percaya ada yang kaya di dunia ini. Saya tidak percaya ada yang hebat di dunia ini. Karena apa? Kepercayaan saya sudah tumpah semuanya hanya kepada Allah. Kalau ada kekayaan di depan kita, itu semua adalah miliknya Allah, yang Allah titipkan kepada mereka. Kalau Allah kuasa menitipkan kepada mereka, maka Allah pun kuasa menitipkan kekayaan kepada jamaah dzikir menafi insyaallah. Ini yang Nabi Al-Ghani ya Fatah, yang mencukupi apapun kekuranganmu. Kamu kurang apa? Kurang harmonis rumah tanggamu, Allah yang bisa mencukupi. Kamu cari orang hebat di muka bumi ini, tidak akan pernah bisa mencukupi kekurangan-kekurangan dalam hidupmu. Dia hanya bisa mensupport, memotivasi, hanya bisa memberikan satu buah pembelajaran saja. Yang kuasa memberikan kekurangan-kekurangan kita hanyalah Allah. Kurang kesehatan hanya Allah yang bisa. Kurang pemasukan hanya Allah yang bisa. Kurang apa saja. Apa yang kamu rasa kurang sekarang dalam hidup ini? Percayalah saudaraku, hanya Allah yang bisa mencukupi, karena ini adalah Asmaul Husna. Walillahi Asmaul Husna fad'uhu biha, katanya Allah. Bahwasanya aku memiliki nama-nama yang sangat indah, yaitu Asmaul Husna, maka mintalah kamu lewat itu. Artinya apa? Kita minta kepada Allah lewat apa yang ada di situ. Saya kurang apa? Oh, ternyata yang mencukupi adalah Allah. Percayalah, bukan ada selain Dia, tidak ada, saudaraku. Ayo, sudah kita hentikan kepercayaan kita kepada yang lain, cukup kita percaya hanya kepada Allah. Di zaman sekarang, di dalam keadaan sekarang seperti ini, yang kita butuhkan hanya ini, saudaraku, lain tidak ada. Kamu mau cari pekerjaan sudah mulai susah zaman sekarang. Betul apa enggak? Mau usaha-usaha apa sekarang susah sudah. Kenapa? Karena memang belum normal kembali. Masih setengah normal ini. Baru new ini. Ya. Tapi insya Allah tanggal 4 apa? Besok 4 Juli insya Allah pembukaan di Germanaki di Pondok Pesantren Al-Muqtadir Asyikro. Makanya live ini sekali lagi besok malam minggu live sekali, malam minggu depan sudah pembukaan. Insya Allah nanti akan diumumkan juga nanti. Malam minggu di live ini akan diumumkan nanti oleh apa. Mudah-mudahan tidak ada perpanjangan PSBB lagi. Kalau dipanjang-panjangin terus kayak Pinocchio nanti. Jangan lagi. Mudah-mudahan sampai situ aja udah. Jadi kalau sudah di awal pembukaan malam minggu depannya, nanti malam 1 bisa pembukaan tanggal 10. Ya, bantu doa saja PSBB-nya selesai, coronanya selesai, biar masalahnya juga selesai. Bener ya, masalah tetap masalah. Corona kalau corona tetap masalah. Yang namanya orang hidup bebas dari masalah nggak ada. Ya, yang penting kan bagaimana cara menyikapi masalah, bagaimana cara menghadapi masalah. Kenapa harus bermasalah? Karena memang kita punya yang bisa menyelesaikan masalah, yaitu Allah. Allah sudahlah. Ayub alaihissalam hartanya diambil juga tetap iman. Lo situ mau diambil harta dari mana? Enggak ada. Jadi Allah, saya
setan ngomong ke Allah, ya Allah lihat jamaah mengaku, mana bisa dibahas? Dia masih iman, emang dari lahir udah melarat. Bener apa enggak? Dia kurang yang melintang larat. Justru malahan lebih bagus di dalam kesulitan larinya kepada Allah. Orang fakir tuh bagus, saudaraku. Orang fakir tuh bagus. Rasul aja minta jadi orang fakir, tapi bukan melarat, fakir mah ya. Jangan disamain. Orang fakir banget nggak punya rumah itu lain tuh. Itu melarat rumahnya udah gaul. Kayaknya biar fakir nggak apa-apa. Amin. Ya Allah jadikan saya orang yang fakir ya Rasul. Kumpulkan saya bersama orang yang fakir. Matikan saya dalam keadaan fakir. Gitu. Fakir itu kan nggak merasa memiliki apa-apa. Kayak jamaah manakib itu loh, nggak pernah merasa memiliki apa-apa. Emang merupakan jadi rasamu itu udah nggak bisa dibohongi, rasa-rasa orang tasawuf semuanya. Orang sufi. Jadi jamaah ngomong itu sesuai yang omongannya. Saya tuh nggak merasa memiliki apa-apa. Emang orang dapet. Emang orang dapet kalau orang-orang wali nggak merasa memiliki wajar, memang punya. Syabdul Qadir Jilani kaya, Abil Hasan Asaduli kaya, tapi fakir karena kekayaannya tidak melekat di hatinya. Yang melekat di hatinya hanya sang pencipta, yaitu Allah. Kita kan enggak, baru punya supra ngebul kayak ada di hati kita. Betul kan? Pagi-pagi mandiin supra, siang-siang ngelapin, sore-sore masukin yang diomongin motor. Wali enggak punya segala macam. Itu yang diingat Allah pagi, Allah siang, Allah malam, Allah. Kan gitu. Alladzi apa gimana? Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah. Bertiga ya ayyuhalladzina ini. Yang perbanyaklah zikir, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Jadi pagi, siang, malam itu hanya ingat ke Allah. Kita enggak bikin satu dicariin. Maghrib orang udah ada, bukan yang ngambil wudhu. Itu ayam anaknya belum pulang lagi. Yang begini ngaruh fakir. Ini justru kaya. Kamu merasa memiliki pitik. Udah merasa memiliki mending gede, pitik, cengkrong lagi. Ini gimana mau diangkat derajatnya? Betul banget. Wali enggak, kudanya banyak. Abil Hasan Asaduli itu kudanya banyak. Rasulullah punya kuda terbaik di kota Mekah, beli dari suku Badui, orang Badui. Kuda terbaik. Kudanya itu enggak satu Rasulullah. Ada beberapa ekor, ada yang warna putih, ada yang warna kemerah-merahan. Cuma namanya bukan Sambal. Orang Arab. Saya kalau kuda saya dikasih nama Arab kurang pantas. Jadi yang paling gampang nama Arab yang Jaiyah ya. Jadi kurang enak. Gitu. Jadi punya unta terbaik. Jadi kalau di Indonesia ini ada mobil terbagus, mobil apa? Lamborghini, Jason masih bawa, Lamborghini. Itu dilarang. Rasulullah punya itu. Karena di Mekah itu unta terbaik Rasulullah punya. Unta terbagus. Tapi nggak merasa memiliki. Supra, baru punya Supra ngebul tiap hari diomongin. Gua kayak kempes banget. Lebih parah lagi motor ya. Lebih parah lagi motornya bekas pos itu loh. Bekas kantor pos. Motor kuis. Itu tiap hari dibikin repot sama itu. Bukan dibikin repot karena urusan Allah. Tiap hari dibikin repot sama motor. Gimana mau diangkat derajatnya kata Allah. Ternyata kalau dimikirin harta yang segitu, gimana saya mau kasih banyak kata Allah. Dikasih motor itu tiap hari dimikirin kok. Aduh bensinnya belum ada, belum dari poin mampat mereka. Sekarang mulai goyang. Nah sekarang kalau motor yang bagus sama yang motor yang nggak bagus, ayo mikirnya lebih banyak yang mana? Banyak yang nggak bagus. Kalau yang bagus mikirin cuma satu, bensin. Kalau nggak bagus, belum bannya, belum setangnya, bekerja belum ada bolong. Betul nggak gitu? Lu siapa bilang semakin miskin kamu tuh nggak semakin cinta dunia? Semakin miskin kebanyakan semakin cinta dunia.
Tiap hari dipikirin. Nah itu Pak. Mau makan mikir dulu. Besok mau ngajak mana? Mana musim pendek begini? Goro-goro orang nganggur ya benar. Betul enggak? Makanya jangan makin biar jadi orang sukses. Amin. Jangan lagi mikirin bandar lagi. Kenapa udah orang banyak jadi dipikirin? Kalau dikit tuh bisa mikir mulu, beneran. Orang kaya punya kambing 100 hilang 1 dipikirin nggak? Kalau kambing yang cuma tinggal 2 hilang 1, sisa yang bicang doang. Terus sumpahnya 7 bulan belum keluar. Nah iya coba, bener gak itu? Maling orang nenek pisan emang kita ini cadangan buat ngelatin anak di orang pisan. Ayo udah itu harus sunat. Itu makanya. Jadi mumpung masih belum banyak, yuk jangan terlalu banyak dipikirin. Toh dipikirin juga nggak seberapa. Udah terserah Allah aja lah. Orang-orang kaya aja nggak mikirin bandar, ngapain kita yang miskin mikirin bandar? Betul apa enggak? Orang-orang kaya tuh tidur nyenyak nggak mikirin bandar. Sini nggak ada bandarnya dipikirin. Yang lebih parah lagi mikirin warisan. Ya. Emaknya belum mati, warisan udah direbutin. Yang abangnya rebutan di depan, adiknya rebutan belakang. Emaknya sama bapaknya lagi pada kongkong. Kita udah pada mati, anak baru kembali. Mendingan orang tuanya nggak ada, jadi nggak direbutin. Paling nanti ya paling wajar bisa kalau mati tongeng, ya bah, ya mah. Nanti kalau mau mati tanah dan hampir direbutin. Emang apa Pak itu tanah orang? Kembali kepada keyakinan kepada Allah. Ya itu aja. Ya kafiyah waliya fataya rosa itu disampaikan oleh guru kita. Yuk kita yakinin bareng-bareng. Yang membuka adalah Allah. Jangan pernah takut kalau kamu punya urusan yang tertutup. Jangan pernah takut. Ya dengan apapun yang tertutup, rezeki bukan tertutup, jangan takut. Allah kuasa membuka rezeki saya. Rumah tangga harus tertutup, jangan takut. Allah yang bisa membuka kamu bisa rumah tangga saya. Betul? Betul. Usahamu tertutup, jangan takut. Allah yang akan membuka usaha saya. Lain tidak ada. Saya akan datang kepada Dia. Saya akan sembah Dia. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu aku menyembah, kepadamu juga aku meminta. Sembah Dia, agungkan Dia, puji Dia, lalu minta kepadanya. Wahai Zat yang Maha membuka, tidak ada yang bisa membuka urusan-urusanku selain Engkau ya Allah. Saya percayakan semua kepadamu, maka Allah akan membuka semua yang tertutup di dalam urusan kita. Amin. Allahumma. Yang jodohnya tertutup, ntar Allah yang buka, tenang aja. Jangan pakai situ korek-korek jelek. Ya. Salah korek repot. Udah tenang aja, Allah udah nyiapin. Nah, rizki juga urusan Allah. Sehat, rizki, betul banget. Lancar usaha, rizki, harmonis, istri banyak, ya. Rizki ya. Terus banyak teman, rizki, bisa ibadah, rizki, semua rizki sebenarnya. Dunia ini semua diliputi oleh rizki minallah, rizki dari Allah. Makanya rizki kita urusan Allah, tenang saja. Ya, yang penting satu, benar-benar mantep, netep kepada Allah. Biar nancep kepada Allah. Biar nggak goyang lagi. Udah hadapkan semuanya ke Allah. Oh ya, saya juga minta Fatihah buat istrinya Ustaz Hambang ya. Tadi jam 11 meninggal dunia. Siapa namanya? Iin Inayah ya. Itu istiqomah ya, istiqomah digandeng oleh Syaikhul Qadir. Karena kan meninggalnya membawa cinta kepada walinya Allah. Tinggal tergantung kamu percaya nggak dengan ucapan Nabi. Kalau saya percaya lahir batin, demi Allah percaya. Nabi sudah bilang yusarul mar'u ma'aman ahabba ilaih. Manusia kelak dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Karena masa hidupnya cinta dengan orang ulama, cinta dengan orang wali, wabil khusus Syaikhul Qadir Jilani cinta dengan baginda Rasul, maka almarhumah ini Inayah dikumpulkan bersama dengan Syaikhul Qadir Jilani, bahkan digandeng oleh Syaikhul Qadir Jilani dan umat baginda Rasulullah. Al-Fatihah. Itulah yang namanya umur ya, nggak bisa kita prediksi. Masih muda
betul. Badannya sehat, tiba-tiba nggak tahu ya kena jantung. Gitu, makanya jangan sering-sering kebun pisang. Pisang ada jantungnya. Lalu pohon durian nggak ada kan? Nggak ada. Paling ada pentilnya. Karena pentil durian mah nggak begitu sakit kalau kena biangnya durian itu sakit. Itulah yang namanya umur, nggak ada yang bisa memprediksi. Makanya ingat sama mati itu udah yang namanya peringatan sangat bagus itu. Orang ingat mati itu peringatan paling bagus. Itu peringatan kiai kalah, peringatan dari ustaz kalah, peringatan dari habib kalah dengan orang ingat mati. Itu ingat yang paling bagus deh. Itu peringatan paling bagus. Wah, mau diajari macam-macam itu masih kalah kalau sama orang yang ingat mati. Karena orang ingat mati mau bohong kagak jadi. Takutnya saya mati dan kagak bohong. Betul enggak? Mau nipu orang kagak jadi. Karena takutnya habis nipu besok mati. Matinya kalau besok, kalau saat itu juga mati mau ngomong apa? Ayo, betul enggak? Sekarang saya mau tanya nih ya, kalian yakin apa enggak besok masih hidup? Ayo. Nggak ada yang tahu, betul enggak? Kita hanya bisa yakin Allah kuasa, betul apa enggak? Dan Allah baik, Allah kuasa memberikan kita panjang umur dan Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita. Amin. Jadi yang maha baik adalah takdirnya Allah, bukan perbuatan kita. Gitu loh. Kadang orang bertanya, apakah guru semuanya benar? Ya belum tentu. Yang benar itu takdirnya Allah menjadikan dia guru. Perkara gurunya ini benar apa tidak, itu mah tergantung karena kebenaran memilih Allah. Milik Allah bukan milik manusia. Guru mah kadang benar, kadang salah. Bisa jadi banyakan salahnya mah benernya mah. Betul enggak? Tetapi dia ditakdirkan oleh Allah menjadi guru. Gitu loh. Dan kamu ditakdirkan menjadi murid. Nah sekarang kalau kamu nggak terima dia gurumu, berarti kamu menentang takdir Allah. Hebatan mana comoran Tuhan? Ini bahasa belah sono nih. Bahasa belah sono itu betul enggak? Jadi itu yang benar-benarnya kan kita kan diajarkan Allah maha baik, takdirnya tidak pernah salah. Garis bawahi, takdirnya yang nggak pernah salah, bukan yang terima takdir. Jadi takdirnya yang nggak pernah salah mah, yang nerima takdir mah bisa salah, bisa bener. Saya juga bisa jadi banyakan salahnya ketimbang benernya. Cuman takdirnya saya duduk di sini bagian ngomong, situ bagian dengerin. Jadi kalau ada salah-salah itu juga nggak lepas dari takdir. Gitu, paham kayak Madi? Paham kan? Oke kalau udah paham. Nah, nggak usah malam-malam besok pembukaan. Kalau malam, mungkin dimain kan gitu malam-malam. Kalau ngomong disaring, namanya juga orang pulau ya susah mahal, pisangnya murah. Hajatan juga pakai pisang pulau, jadi omongan sekampung. Pisang pulau jadi orang magnet. Udah apa namanya? Belum hilang. Dulu mungkin sekitar 6 tahun yang lalu dia pengajian saya selalu dikasih yang namanya buah-buahan. Dia pulang pengajian buah-buahan, rokok kagak, nasi kagak. Lama-lama ngomong kayak mobil sama manusia yang makum. Lama-lama kita jadi burung doang. Ini pengajian oleh buah, suruh makan buah pagi sore. Itu dulu. Tapi yang nggak nolak pasti mah. Iya, saya mau jadi gurunya oke. Jadi mau ngomong ya oke. Loh, takdir mau ngomong apa? Betul. Ayo siapa yang bisa lari dari takdir Allah? Nggak. Sehebat apapun, sepintar apapun, sejenis apapun, nggak ada orang bisa lari dari takdirnya Allah. Orang yang paling bagus adalah satu orang yang menerima, rela, ridho dengan takdirnya Allah. Harapan boleh kamu punya harapan, cuman kan nggak lepas dari ketentuan mah. Keinginan boleh punya keinginan, tapi kan kalah dengan kehendak. Silakan punya keinginan, tapi Allah punya kehendak. Silakan punya impian, Allah punya keputusan.
Semua orang pasti akan takluk dengan takdir Allah. Kamu bolehlah mendambakan saya pengen punya pasangan yang tinggi langsing putih, lah boneka. Orang pasti dari tinggi langsing putih, lah boneka. Ada di murid dana apa enggak? Emang takut enggak? Betul apa enggak itu? Yang tinggi putih langsing apa kalau gue patung? Ada nggak patung gembrot? Ayo sama tanya yuk. Jalan-jalan ke toko sama mau ke Ramayana kayak ke Borobudur kayak mau ke mall kelas, ada nggak patung yang gembrot itu? Ada? Nggak ada. Nah saya mau terserah Allah mau jodohin sama siapa, yang penting cocok, amin. Gitu kan enak. Ya nggak usah ribet-ribet di rumah. Jadi kalau kita mereka pengen hidup kaya, pengen hidup kaya, ini nggak perlu banyak banda. Ya nggak perlu banyak banda. Kurangin keinginan. Jangan terlalu gede-gede. Situ keinginannya gede sih. Nanti kalau kita udah kawin ya, kita bikin rumah 2 lantai, depan mau Pajero. Ampun dah. Akhirnya pas kawin biar kontraknya habis, lakinya mau di online. Betul nggak? Bininya di rumah, ketika hari berantem, kenapa? Bayangannya rumah tingkat 2 sama Pajero, yang ada motor ojek online. Sebenarnya ini simpel-simpel biar hidup bahagia. Coba orang itu susah karena apa coba? Karena keinginannya gede. Kamu akan susah dalam rumah tanggamu karena kamu punya keinginan besar terhadap istrimu. Kamu pengen istrimu bagaikan Siti Aisyah. Jauh mati. Betul kan? Ya kalau datang langsung lapin keringatnya Nabi, betul itu? Langsung lapin keringatnya Nabi, yang bermesraan dengan Nabi. Bini lu. Kalau ada gede yang penting punya harapan nih, pulang ngaji, pulang kerja, harapan yang penting satu, bini saya masih hidup beribadah. Betul nggak ya? Pas kamu kan bersyukur, alhamdulillah masih ada harapannya. Kalau nggak tinggi keinginannya, pengen pulang kerja harapannya bininya kayak bininya Nabi yang langsung disambut. Abang baru pulang di laping. Orang ada. Orang pulang gitu ya. Mukanya dia muka 20.000. Udah yang dikit. Pokoknya pulang hari saya masih sehat. Gitu aja udah pas ketemu sehat. Tambah-tambah sehat gua beli 2 juta. Kalau syukurnya nambah. Ini caranya hidup biar nggak susah. Ya orang biar miskin belum tentu susah, diri. Susah. Susah mah di sini orang bisa punya harta, punya jabatan, punya kedudukan. Kadang hidupnya susah. Kenapa? Suami udah nggak percaya, istri nggak percaya, ribut jarak jauh. Mau ngomong apa? Jarang ketemu. Itu udah susah namanya hidup. Kita masih mending sama bini tiap hari ketemu, bungkal masih bareng. Betul nggak? Bawa apa dikit merasain ini apa? Jangan pakai pegang lu nggak wangi-wangi yang bisa ngasih dia. Goceng gini pengen wangi. Abang sekali makin lama makin gelap aja. Dan gelap emang kerjanya nukang. Kerjanya nukang di kebun, nanti mensuri makin pengen aja. Betul ya? Jadi keinginan jangan terlalu ini. Lihat sinetron drakor, biar orang yang bersih-bersih, cakep-cakep, ini mah tukang masak. Abang kalau kayak pemain drama Korea jauh, cuacanya beda, penghasilannya beda, betul nggak itu? Jauh, udah nggak usah tinggi lah. Nggak usah ngeliat bini kita, jangan masih dipengen langsung kayak artis India. Jauh artis India makannya beda ya, roti sama itu apa namanya, iyalah kayak gitulah makan orang India. Bini bisa pakai jahat kok, bakso 2 mangkok habis. Anak kami minta semangkok, kasih bang setengah porsi yang habis makan gimana? Betul nggak? Entar dia ngomong sama lakinya, ibu udah gitu bakso. Iya lumayan. Anaknya buat dibeliin bakso, dua-duanya semangkok, rumahnya semangkok. Anaknya mah kagak habis, ambil sepotong yang langsung main makan. Main ngabisin. Ngomong ke lakinya, duit habis udah di bakso 3 mangkok. Banyak banget, memang akur dia
biar hidup nggak susah. Betul nggak? Hidup susah itu bukan dari luar. Biar hidup miskin kalau pikiran tenang, hati lapang, nggak susah. Betul nggak? Nggak susah. Gitu loh, susah itu ada di sini. Jadi harapan jangan tinggi-tinggi. Ya, jadi dalam rumah tangga jangan tinggi-tinggi. Jangan kepengen kamu punya takdirnya luar biasa. Orang belakangan. Apalagi kelahiran orang pulau. Nggak takdir orang. Belum nggak ada untuk punya anak 4 yang laki. Udah ngomong ke enaknya. Laki gede paling gila. Betul apa enggak? Lakinya presiden gesek. Paling bandar, paling hormat banget nyebut nama anaknya. Anak pertamanya siapa? Udah sampai itu. Orang bakalan ngomong sayang orang bakalan. Udah jauh sekali. Kalau Rasulullah memang sangat mesra dengan Siti Aisyah. Makanya juga ya aku main roh, air pipi kemerah-merahan. Bini itu orang pantes gitu. Sekarang kalau pulang ngaji kalau nggak percaya ngomong udah. Ayo coba ngomong bahai hidung yang mancung bibir loh. Jadi normal saja. Normal biar hidup nggak sus. Yang kita cari kan itu hidup tenang, adem, ayem, tenang, rizki mah kembali urusan Allah, kekayaan urusan Allah, yang mencukupi, yang membuka Allah. Itu. Kalau punya pertanyaan datang kepada ahli zikir, bukan ahli internet. You know? Yes. Internet itu sebagai kamu menambah wawasan, menambah pengetahuan. Ingat, menambah wawasan, menambah pengetahuan. Tapi kalau urusan soal keimanan, urusan soal keyakinan, itu nggak ada di internet. Semua tanya, urusan kebarokahan ada di internet? Nah, apa sih itu salaman sama Google barokah gitu? Bang Google nyuwun barokah, orang entok mati. Ya, dapat. Makanya yang bisa barokah itu adalah orang ulama, orang kiai, orang ustaz, orang habaib. Betul enggak? Datangi mereka, kunjungi mereka, cintai mereka, berharap Allah turunkan barokah. Amin. Apa barokah kebaikan yang Allah berikan ke orang itu semoga ngalir kepada kita karena kita menyentuh tangannya. Betul enggak? Atau menziarahinya, mendatanginya, cinta kepadanya karena cinta bagaikan air yang mengalir gitu loh. Dia akan mengalir kepada tempat yang ada di bawahnya. Jadi kalau mau kiai jangan bertanam bertenteng, itu barokah orang dapat. Ada di bawah, biar ngucur. Air mah agak ke atas, itu air mancur. Kalau ke atas juga nanti lari ke bawah juga. Lalu mau kiai merasa paling hebat, orang bisa mandi. Ya itu nggak dapat barokah. Betul nggak? Kita ada di bawahnya saja lah. Walaupun kita tahu, dengarkan. Walaupun kita ngerti, diamkan. Itu caranya. Jangan datang ke guru, guruin guru. Ini balik namanya. Kita tahu nih guru kita mau ngapa, dengerin aja. Karena saya nggak nyari pengetahuannya, saya nyari keberkahannya. Alhamdulillah. Jangan guru baru ngomong ya kayak saya tahu ini mah hadis A, ini lebih kesek kayak ngomong doang. Betul nggak? Dengarkan biar barokah. Saya nyari barokahnya. Kenapa? Sebanyak apapun ilmu kalau nggak ada berkahnya, mohon maaf nggak manfaat. Nggak manfaat itu mau hafal apapun juga, mau kitab apapun kamu bisa, Quran bahkan kamu hafal, tapi nggak ada keberkahan guru, itu tidak manfaat. Nggak ada keberkahan orang tua, tidak manfaat. Biar bisa cuma baca bismillah, tapi ada keberkahan, ini akan manfaat. Alhamdulillah. Makanya orang-orang guru zaman dulu, sebelum saya dan jamaah ini dulu, zaman dulu, guru-guru itu ngajarinnya nggak berat-berat, simple. Betul nggak? Itu ngajarin simple, paling ngajarinnya atahiyat, usholi, betul apa nggak? Juz amma, yasin. Tapi muridnya jadi orang. Emang orang ya? Maksudnya jadi orang hebat, betul nggak? Punya iman, punya keyakinan. Contoh, Amaghfirullah Ali di sini ada Kiai Abdul Fatah. Kalau ngajarin adem, di musola paling ngajar usholi, Fardhu, maghrib, Selasa, ibu ngikutin, bapak ngikutin, simpel ngajarnya. Tapi orang-orang dulu sama guru tuh ngormat. Saya waktu masih sekolah pun sama guru tuh
Kita mau pundaknya kemana aja. Lama saya dia masih buset deh. Pundak. Bukan begitu caranya. Makanya kenapa tuh bagus sebelum juga buka pengajian ketakdiman, ini bicara soal ketakdiman. Betul apa enggak? Betul. Sepinter apapun kalahkan dengan ketakdiman. Sehebat apapun kalahkan dengan ketakdiman. Karena apa? Al-ilmu bita'alum wal barakah bil hikmah. Ya, wal manfaat bil hikmah. Kalau kamu pengen punya ilmu, belajar. Karena tempatnya ilmu adalah pembelajaran. Tapi kalau kamu ingin mencari barokah, hikmah, mengerti. Wal barokah bil hikmah. Barokah nggak bisa dengan cara belajar. Ingat, al ilmu bita'alim wal barokah bil hikmah. Bukan wal barokah bita'alim, nggak ada. Barokah nggak ada pelajarannya, tapi barokah ada jalurnya. Mana jalurnya? Bil hikmah, pengabdian itu jalurnya. Orang sekarang jarang percaya barokah. Percaya ya? Jarang sekali percaya barokah. Ia hanya percaya apa yang bisa dia lihat. Dia percaya apa yang bisa dia sentuh. Sedangkan barokah nggak bisa kamu lihat, nggak bisa kamu sentuh, tapi kau bisa akan merasakan di masa kemudian. Amin. Amin. Contoh al-mubarak ini, kalau bukan karena barokah, kajian di tempat ini yang konsisten, betul nggak? Orang hadir banyak yang konsisten tidak mungkin ada. Diundang sampai keluar kota nggak mungkin terjadi. Ada bangunan berdiri tidak mungkin terjadi. Bahkan nanti setelah pembukaan, albat dari pembukaan, al-mubarak pembukaan akan dilanjutkan pembangunan atas pasti akan rapi. Kenapa? Karena ada barokah. Karena ada barokah. Terserah kamu mau percaya silakan, enggak juga nggak apa-apa. Toh nggak ada untung ruginya buat saya. Betul nggak? Itu barokah. Dulu waktu saya pondok sama teman-teman kita juga yang bicara soal barokah, apa benar ada atau tidaknya. Terasa itu adanya kalau kita sudah dapat ridho dari seorang guru kita, sudah dapat satu dua perjalanan baru, itu akan terasa itu ada barokahnya. Jangan kamu ragu dengan barokah. Saya merasakan betul. Saya merasakan betul. Kecelakaan pernah, betul apa enggak? Mobil jungkir balik, atasnya melesak. Kalau bahasa Pulau melesak. Melesak tuh penyok. Penyok belum parah kalau penyok. Udah ada kedalaman itu melesak. Penyok masih tinggal atas, bawahnya melesak. Melesak lagi bawahnya lagi tuh. Ringsek. Ini bahasa Indonesia nggak dari kamu sih. Melesak kamu mana? Kalau ringsek masih ada atasnya ringsek. Ya udah pokoknya kanan kiri mobil apa yang pertama taruna. Itu kan tuh bagus ada di dalam. Posisi leher patah, tangan patah, di ronsen patah. Pakai di scan patah. Bukan cuma di ronsen dia, di scan dia patah. Lalu dia datang, cuma ngasih makan paya, nyuapin pepaya. 1-2 hari kemudian di ronsen ulang, di scan ulang, patahnya hilang. Patahnya hilang, leher patahnya hilang. Apa beliau bilang? Ini yang namanya barokah. Kamu percaya barokah? Gua percaya, sudah ngerasain, nggak percaya mau goblok aja. Betul apa enggak? Nah, itu loh yang namanya barokah. Saya merasakan betul, sampai sekarang saya percaya barokah. Orang sekarang nggak percaya dengan barokah. Terkadang dianggap pengabdian itu akan sia-sia. Dianggap pengabdian itu tidak akan ada balasannya. Silakan kau tentukan jalan hidupmu. Engkau percaya dengan kebaikan Tuhan, khairun ilahiyun, engkau lakukan. Engkau tidak percaya dengan khairun ilahiyun, engkau tinggalkan. Engkau akan lari kepada apa yang kau pikirkan, engkau lari kepada apa yang kau rencanakan, engkau lari apa yang kau yakini. Aku tetap akan berjalan dengan apa yang aku yakini. Aku ada di tempat dengan tempat yang aku yakini. Aku bersandar dengan Tuhan yang aku yakini. Orang lain tidak ada urusan dalam kehidupanku. Itu prinsip. Itu prinsip saat itu. Teman dulu banyak yang berpikir nanti bagaimana kalau kita keluar di sini. Nanti bagaimana nanti kita bekerja. Nanti bagaimana rumah tangga. Saya nggak berpikir panjang-panjang. Pokoknya semua urusan Allah. Saya datang ke sini kosong, saya pulang harus dalam keadaan isi. Saya datang tidak bermanfaat, pulang harus jadi orang yang bermanfaat buat sekitar saya. Amin. Begitu juga dalam satu buah kegiatan. Al ilmu bila alim, wal barokah bil hikmah, wal manfaat. Ya. Kalau pengen bermanfaat itu taat. Bit taat itu patuh. Gitu loh. Ini belum cukup ini. Ilmu dulu, setelah ilmu barokah. Barokah manfaat. Ya, kalau bicara ilmu, jamaah udah punya ilmu semuanya. Kalau sholat maghrib masa nggak tahu berapa rakaat, ya kan? Isya masa nggak tahu berapa rakaat.
Berbuat baik masa nggak tahu? Belum nggak? Berbuat jelek juga tahu. Tinggal sekarang cari barokahnya, nanti biar jadi orang manfaat. Ya, itu bareng-bareng semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maksudna wa ridho mahdum ilahi mahabbata wa ma'rifata Allahumma sallallahu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad wa ala ali sayyidina maulana Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad wa ala ali sayyidina maulana Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad wa ala ali sayyidina maulana Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad wa ala ali sayyidina maulana Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad wa ala ali sayyidina maulana Muhammad. As-salatu wassalamu alayka ya Rasulullah, salatu 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 wassalamu alayka ya Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Ya Hadiyu ya Alimu ya Khabiru ya Mubin ya Hadi ya Alim ya Khabir ya Mubin ya Hadiyu ya Alimu ya Khabiru ya Mubin ya Hadi ya Alim ya Khabir ya Mubin ya Hadiyu ya Alimu ya Khabiru ya Mubin ya Hadi ya Alim ya Khabir ya Mubin
Ya
hayyu ya qayyum ya Allah ya hayyu ya qayyum ya Allah ya hayyu ya qayyum ya Allah ya hayyu ya qayyum ya Allah ya hayyu ya qayyum ya Allah ya hayyu ya qayyum ya Allah ya hayyu ya qayyum ya Allah ya hayyu ya qayyum ya Allah ya hayyu ya qayyum ya Allah ya hayyu ya qayyum ya Allah ya hayyu ya qayyum ya Allah ya hayyu ya qayyum ya Allah ya hayyu ya qayyum ya Allah ya hayyu ya qayyum amin ya rabbal alamin rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim amin ya rabbal alamin rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim amin ya rabbal alamin rabbana taqabbal minna innaka antas samiul amin ya rabbal alamin ibadallah rijalallah ahli sunnah li ahlillah wa kunu awlana lillah sallallahu bi fadlillah alal kafi salatullah
illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala bahri syafasidina habibina syafina nabiyina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwaji billahi wa sahbihi sifatan sunnatul alul lahan bi barakati syekhul Fatihah. Khususon ila hadrat Nabi Allah hadir Nabi Allah Ilyas alaihi wasallam wa khususon ila turri silsilah Syabandiyah Sayyidina Sultanul Awliya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu wa azwaji wal muhibbi Nabi Abu Habib Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali radhiyallahu anhu Sayyidina Al-Baghdadi wa Syekh Naqsyabandi wa Syekh Nasadi wa Syekh khususon terruhi Habib Abu Bakar bin Salim, Habib Salim bin Jindan, Habib Hussein bin Sobarat Korlatan Jami Ahbaib wa ila ruhi abina Adam alaihi salam wa ummina Hawa jami'il min akhir sallallahu alaihi wa sallam wa ramil amin wal malaikatul muqarrabin sayyidina wa malaikat Jibril bin Akhil Israfil Jo'il malaikat jasmani malaikat rohani, malaikat rahmat, malaikat istiqo, malaikat hafadhah, malaikat al-ars bi barakati Syekhul Fatihah. Khususon ila ruhi jamil awliya wali adim sunan wali songo wa ila ruhi sayyidina Kemal Khalil Begadit Bangkalan ya Bu Samsudin Batu Ampar ya Nuhi Batu Ampar Bujuk Lanton Bujuk Tumpeng Bujuk Sojen Bujuk Air Mata Bindara Saud Ratu Sumenep Sayyidi Sutlago Bujuk Madura ya Jadin Kebun Nangka kita sepuluh ke Majid Tabata ke Hamid Banyonya ke Bakir Banyonya ke Brebenya ke Mukhlis Batu Ampar Jami'ir Kiai Presiden Batu Ampar wa ila ruhi Sultan Nasruddin Banten Syekh Maulid Banten Sulus Banten Kiai di Banten Syekh Muhi Pada Bambian Jawa Barat Sikoro Kerawang Al-Mahfurlah Kidul Ali Bekasi Kiai Dohani Jeger Kiai Kota Kiai Mukhlis wa ila ruhi Sayyidina Ya Hamid bin Abdullah Pasuruan Ya Hasim Asari Jombang Kiai Sekroni Jombang Kiai Jami Jombang Gus Kut Kiai Hafid Nagol Sareh Umar Beringin Yo Hasan Berdiri Kahanan Tandul Nurdalu Deson Haji Baka bi barakati Syekhul Fatihah. Khususon ila terruhi ke Hasan di Sidogiri ke Sidogiri ke As'ad di Kesamsuari di Terjeh di Rumi Tuan ke Musim Timur di Senam di Kureha ke Khatib doakan ke Sinta Lumok ke Soleh Bugar Habib Mufdor Menewasot Jam Sekhonan Maltapan Habib Hasim Bapaki Kali Boto Jamil Habaib wa ila ruhi ke Sidi Jember ke Masjid Jember ke Mansur Sidi Jember ke Abdul Halim Sidi Jember Abu Usman Jember Haja Umi Makona Mirisa Umi Sofia Umi Farijah Umi Terlibat Abad Kato Abad Aziz Abu Badui Abu Maktub wa ila ruhi Abu Sukri wa ila ruhi Syekhina Yawam Sidi Jember pakai guru kita semuanya semoga barokahnya Amin. Jadi Kemal Sidik ini gurunya baik ini dia Baghdadi makanya beliau ini kakek guru abahnya ini guru kita orang tua kita mursyid kita beliau kakek guru kita makanya semoga barokah baik makhluk yang turun kepada baik dunia diciprati juga kepada kita khusus terruhi ya Toto ini Pasuruan ya kalau sekali sekali Kerawang ya Matai Pading Kerawang ini sahabat-sahabat Abaya Junaidi Al-Baghdadi sahabat yang benar-benar sahabat berpisahnya karena kematian ya mendukungnya benar-benar mendukung ini bukan dukungan hidup sampai mati dukungan seperti ini jadi kalau kita sekarang mendukung perjuangan guru ya belum dipastikan benar dan tidak kalau belum sampai mati itu tentang dukungan sepenuh hati itu sepenuh hati mendukung sampai mati itu namanya dukungan sepenuh hati makanya semoga kesetiaan beliau-beliau diciprati kepada kita semua. Amin. Kesetiaan apa? Kesetiaan berguru, kesetiaan mengabdi, kesetiaan dalam keimanan, kesetiaan dalam keyakinan, kesetiaan dalam sandaran kepada Allah.
Ini anugerah dari Allah. Jadi kayak Dr. Hiri, kayak Aka Basuni Haris, kayak Muhammad Naib, ini dapat anugerah dari Allah. Dapat anugerah. Saya dan jamaah belum dipastikan. Makanya semoga mendukung kiai bermakmum sampai mati. Allahumma jangan sampai ada perpisahan di tengah jalan tetapi masih ada kehidupan. Jangan sampai, apalagi perpisahannya perpisahan tidak baik, tidak bagus. Naudzubillah, apalagi perpisahan karena urusan dunia. Naudzubillah, summa naudzubillah. Jangan sampai. Itu sama kayak macam siapa yang dikasih kambing sama Rasul? Salabah. Berpisah dengan Rasul cuma lantaran urusan dunia, kesibukan dunia. Jangan sampai, saudara, jangan sampai. Ya Allah, umpama Allah memberikan harta, tolong ya Allah jangan sampai mengganggu di jamaah ini. Kau berikan kedudukan, kau berikan jabatan, jangan sampai menghalangi istiqomah kepada orang guru, istiqomah di dalam mengabdi kepada Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Karena apalah artinya harta kalau adanya perpisahan dengan Tuhan? Betul enggak? Apalah artinya pangkat dan jabatan kalau akhirnya ada jarak dengan Allah? Buat Allah buat apa? Karena Fir'aun punya harta membuat jarak dengan Allah. Namrud punya tahta membuat jarak dengan Allah. Kalau bisa Allah memberikan harta, tambah dekatnya kepada Allah. Allah berikan kedudukan, tambah dekatnya kepada Allah melalui satu buah wasilah, melalui perantara yaitu guru kita. Allahumma. Makanya saya minta Fatihah khusus buat Abai Junaidi Al-Baghdadi. Semoga Abah tambah sehat panjang umur. Amin. Doanya ditambah mustajab. Amin. Apa yang Abah rencanakan semua disukseskan oleh Allah. Keluarga besar Al-Baghdadi, umi, putra, putri, menantu, cucu dan seluruh santri Al-Baghdadi semuanya diberikan sehat. Amin. Diberikan keberkahan oleh Allah. Amin. Diberikan kecukupan oleh Allah. Amin. Diberikan kebahagiaan oleh Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Khusus juga kita Fatihah buat orang tuanya masing-masing, ya, mertua masing-masing dan juga guru masing-masing. Sekolahlah kamu setinggi-tingginya, carilah pengetahuan sebanyak-banyaknya, namun jangan abaikan kedua orang tua, ya. Jangan kamu setelah kamu lulus SMA atau SUMEA atau STM karena orang tua buta huruf, kamu merasa lebih tahu dari dia. Itu kekeliruan yang sangat luar biasa. Itu kekeliruan yang sangat parah. Jangan lantaran kamu sudah memegang ijazah lalu memiliki satu buah kedudukan, kamu merasa lebih tahu, merasa lebih hebat dari orang tua. Ini jangan sampai. Tetaplah selalu kamu berada di bawahnya agar baru orang tua tetap muncul kepada kita. Nah, ini masalah urusan hatimu dan rasamu. Kamu merasa lebih tahu nggak dari ibu bapakmu? Itu yang kamu tahu. Jangan sampai ada itu di dalam hati kita. Jangan sampai bertengger di hati kita, kita merasa lebih tahu lantaran kita tidak bisa baca, lantaran kita sekolah. Jangan itu. Jangan, lebih baik nggak usah sekolah kalau kamu merasa lebih tinggi dari orang tuamu. Bukankah kedudukan orang tua itu paling tinggi di atas segala-galanya? Rasul yang bilang, siapa yang harus dipatuhi? Betul atau enggak? Ibu. Siapa ya Rasul? Ibu. Siapa ya Rasul? Ibumu. Tambah-tambah ibunya hanya petani yang ada di sawah. Lalu anaknya menempuh pendidikan sampai tingkat kuliah, lalu di dalam hatinya, ibu saya ini nggak tahu, yang tahu mas saya. Itu parah kayak begitu. Jangan sampai kamu merasa lebih tahu. Tetaplah yang tahu itu orang tua saya. Saya dikasih jalan oleh orang tua saya untuk bisa tahu. Kalau nggak ada doa orang tua nggak ada keselamatan. Kalau nggak ada doa orang tua nggak ada jalan yang mulus, nggak ada jalan yang terang, nggak ada yang namanya keberhasilan, nggak ada. Percayalah, nggak bakalan ada. Sepintar apapun kamu, secerdas apapun kamu, sebanyak apapun koneksimu, tanpa ada ridho kedua orang tua, gak bakalan dapat satu keberhasilan. Kalau kita bisa kumpul malam hari ini, bisa ibadah malam hari ini, bisa zikir
malam hari ini tetap ada bagian doa kedua orang tua kita. Makanya doa orang tua ditambahkan mustajabah. Doanya mertua dimustajabkan. Doanya guru-guru kita dimustajabkan. Yang masih ada tambah sehat panjang umur. Yang telah tiada dibebaskan alam barzahnya. Yang umatnya baginda Rasul. Al-Fatihah. Khususan juga minta Fatihah buat seluruh warga besar jamaah manaqib, imam-imam manaqib, koordinator, satgas, semua orang-orang yang terlibat dalam zikir manaqib, dalam jamaah manaqib, orang yang memberikan tempat buat jalannya jamaah manaqib, orang yang menyapa jamaah manaqib mengaji, ya, orang yang senang lihat kerumunan jamaah manaqib, semua diberkahi oleh Allah. Amin. Diberikan keselamatan oleh Allah. Amin. Diberikan kelancaran oleh Allah. Kabul maksud, kabul hajat, kabul niat. Keluarganya diharmoniskan oleh Allah. Pekerjaannya dikukuhkan oleh Allah. Yang punya jabatan dinaikkan pangkat jabatannya. Yang belum punya pekerjaan diberikan pekerjaan yang barokah. Yang belum punya keturunan diberikan keturunan yang barokah. Yang punya usaha dilancarkan usahanya. Yang buka-buka majlis diramaikan dibarokahkan. Amin. Juga yang punya keinginan apapun keinginannya, yang punya jualan apapun jualan, mau jual tanah, mau jual rumah, jual apa saja, dimudahkan, dibaguskan harganya, amin, dibaguskan harganya, amin. Yang punya angsuran-angsuran, ya, yang tunggak-tunggak diberikan jalan keluar, amin. Percayalah Allah kuasa, Allah mampu, Allah kaya, Allah cukup, Allah yang akan mencukupi kita semua. Al-Fatihah. 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 Sahibil hajat ana wa antum, minta langsung kepada Allah masing-masing hajat dan keinginannya, mau berikan fondasi atas permintaanmu yaitu keyakinan kepada Allah. Li sahibil hajat ana wa antum bi barakati wa karamati sultanil awliya Syekh Qadir Al-Jailani wa bi syafaat nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biidznillah wa ridallah ya Al-Fatihah. Alhamdulillah.
yang tidak punya daya dan kekuatan.
Sementara apa-apa yang ada pada kami, apa-apa yang Engkau miliki ya Allah, harapan kami, keinginan kami, hajat kami, semua datang dari Engkau. Maka Engkau pula yang mampu dan kuasa mengabulkan dari apa yang kami harapkan dan apa yang kami inginkan. Allahumma barik lana ya Allah. Engkau adalah Zat yang Maha mengetahui. Engkau alimum bidzati sudur. Engkau tahu apa yang ada di balik dada kami masing-masing. Engkau tahu ya Allah apa yang jadi permasalahannya. Engkau tahu apa yang menjadi problemnya. Engkau tahu apa yang menjadi impiannya. Wahai Zat yang Maha Kaya, wahai Zat yang Maha Cukup, wahai Zat yang Maha Kuasa, Engkau kuasa di atas segala-galanya. Engkau mampu mewujudkan dari apa yang jamaah harapkan. Engkau mampu mengabulkan dari setiap permintaan jamaah hakim. Dan Engkau pula ya Allah mampu memberikan dari apa-apa yang mereka hajatkan. Allahumma barik lana ya Allah. Urusan kami, rumah tangga kami, anak turunan kami, bahkan diri kami serahkan malam hari semua kepada Allah. Wa man yattaqina yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Amin ya Allah. Ya Allah, rezeki kami adalah urusan Engkau. Amin ya Allah. Umur kami adalah urusan Engkau. Ya Allah. Rumah tangga kami adalah urusan Engkau. Amin ya Allah. Hidup kami adalah ketentuan Engkau. Amin ya Allah. Maka malam hari ini kami pun meminta atas apa yang telah Engkau gariskan, dan kami pun menandakan tangan kehadapan-Mu atas apa yang Engkau perintahkan. Ya abdi bika du'a wa minan ijabah, bika su'al wa minan nawal. Wahai hambaku, Engkau yang meminta, aku yang akan mengabulkan. Saya minta kepada Engkau mewakili seluruh jamaah ini. Satu permintaan kami ya Allah, kabulkan hajat jamaah. Amin ya Allah. Kabulkan hajat jamaah. Amin ya Allah. Angkat derajat jamaah. Angkat derajat keluarga jamaah. Amin ya Allah. Ya Allah, Engkau kuasa, bagimu tidak ada yang sulit. Amin ya Allah. Yang sulit bagi kami, bagimu adalah mudah. Datang ke tempat ini bawa masalah, mengikuti acara ini bawa masalah. Amin ya Dalam Allah. kondisi rumah tangga kurang, dalam ekonomi kurang, Amin. semuanya kurang. Kami semua berada dalam kekalahan ya Allah. Fantasir, Amin. fantasir. Amin. Tolonglah semua yang hadir. Amin ya Allah. Tolonglah yang mengikuti acara. Amin ya Allah. Pulang dari tempat ini, selesai acara ini, ketemu jalan keluar. Amin. Ketemu solusinya. Amin. Ketemu hajatnya. Amin. Allahumma barik lana la haula wa la quwwata illa billah. Wa qawlu amrillah innallaha basyirun bil ibad. Allahumma sallimna jama'ana. Amin. Sallimna imam-imamana. Amin. Sallimna Indonesia. Amin. Sallimna min afaqid dunya wal akhirah. Amin. Wa min fitnati imanina ala kulli Amin syai'in ya qadir. Allah. Wa qawlu amrillah innallaha basyirun bil ibad. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min rahmatika innaka antal wahhab. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ya jalal wal ikram. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Farij alal muslimin. Amin. Tadi siang jam 11 keluarga kami ya Allah, jamaah hakim, istri dari Ustaz Sambah, Inaya telah datang mengikuti panggilan-Mu. Beliau cinta dengan Cabul Qadir Jilani, beliau cinta dengan baginda Rasul, beliau istiqomah di manaqib Cabul Qadir Jilani, beliau memuliakan orang-orang kiai, orang-orang ulama. Maka kami mohon ya Allah, kami mohon kumpulkan beliau bersama dengan para aulia sebagai santri Cabul Qadir Jilani, sebagai umat baginda Rasulullah. Bihormati Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta